pemerintahan. Salah satunya adalah Korlantas Polri. Dan yang terakhir nanti ada Bapak Boma Ananta Satya Adi atau biasa dipanggil Pak Boma. Beliau merupakan seorang dokter yang sedang menjadi peneliti di Jepang, lebih tepatnya di Waseda University pada bidang parallel computing dan juga multi-core processor. Nah, sebelum kita masuk ke sambutan, untuk teman-teman semua, aku mau ingetin lagi, kalau minggu depan, hari Kamis 6 Mei 2021, jam 1 siang, masih ada satu sesi lagi seminar series high school dengan materi teknik biomedik. Jangan lupa juga untuk teman-teman semua follow Instagram dan juga subscribe YouTube channel BTFTUI yang ada di poster, karena kita bakal ngasih giveaway yang menarik nih buat kalian semua. Oke, langsung aja kita ke bagian sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Salman selaku Ketua Prodi atau Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kepada Bapak Salman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jelas Pak. Ya, selamat siang semuanya, semua yang hadir di pertemuan kita siang ini ya. Adik-adik SMA, Bapak Ibu guru dan barangkali juga para orang tua murid ya, yang hari ini berkesempatan untuk hadir memenuhi undangan kami ya dalam rangka melakukan webinar ya terkait dengan sosialisasi teknik komputer atau program studi teknik komputer. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih kepada para pengurus panitia dari Ikatan Mahasiswa Elektro, kemudian dari pimpinan manajemen Departemen Teknik Elektro, ya, dan tentu saja para narasumber kita nih pada hari ini. Ada Bu Dr. Prima, ya silakan angkat tangannya Bu Prima. Halo semua, selamat siang. Ya, ada Bu Diana Tulhusna. Mana nih wajahnya? Siapa? Oke, ya. Ada Pak Dr. Boma Adi nih yang jauh dari Jepang nih. Mana nih, Pak Boma? Ya, siap Pak. Ya. Ya, ini sedang ada di Jepang dan terpaut ribuan kilometer dari sini ya. Tapi alhamdulillah bisa hadir bersama kita online di sini. Jadi pertemuan kita pada hari ini dalam rangka ingin mengenalkan lebih dekat lagi ya tentang program studi teknik komputer ya. Apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di teknik komputer ini gitu ya. Kemudian apa prospek kerjanya, bidang-bidang apa saja yang menjadi bagian dari teknik komputer ya. Kemudian apa aja sisi yang bisa dijadikan kompetensi ya, yang diperdalam di dalam kompetensi di dalam teknik komputer ini. Bagaimana kaitannya dengan perkembangan yang sedang masif saat ini ya, mengenai transformasi digital, industri 4.0 dan sebagainya ya. Ada big data, IoT, ya, cyber security dan sebagainya, itu tentu sangat terkait dengan bidang teknik komputer. Jadi pada hari ini mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan para narasumber yang nanti akan mengenalkan lebih jauh ya, kemudian juga nanti ada kesempatan untuk bertanya jawab, mudah-mudahan bisa lebih memperjelas tentang program studi teknik komputer itu sendiri. Jadi selamat berwebinar ya siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya yang sebesar-besarnya buat khususnya adik-adik SMA dan para guru ya, para orang tua yang ingin mengenal lebih jauh tentang program studi teknik komputer. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Salman atas sambutan yang telah diberikan. Sekarang mungkin kita langsung aja lanjut ke sesi materinya. Untuk teman-teman semua, diharapkan mematikan atau mute mic pada Zoom ketika pembicara membawakan materi. Jika ada pertanyaan saat pembicara membawakan materi, kalian bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat Zoom sementara. Dan nanti akan kita jawab di akhir sesi seminar ini.
Materi pertama adalah perkembangan dan kurikulum yang ada pada jurusan teknik komputer, serta perbedaan teknik komputer dengan jurusan-jurusan lain yang ada di Universitas Indonesia, khususnya ilmu komputer dan juga teknik elektro, yang akan dibawakan oleh Bu Prima. Kepada Bu Prima, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Aldo atas pengantarnya. Jadi saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oh, wait. Oke, saya bentar. Nah, gini. Diulang lagi, share sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Selamat siang, Bapak Ibu, kepala sekolah, orang tua murid, adik-adik, calon mahasiswa. Ya, perkenalkan saya Prima Dewi Purnamasari, biasanya dipanggil Ibu Prima. Saya saat ini selain menjadi dosen di program studi teknik komputer, juga membantu Pak Salman. Jadi Pak Dr. Muhammad Salman tadi adalah ketua program studinya. Nah, saya membantu beliau untuk biasanya masalah administrasi yang berhubungan dengan pendidikan di program studi teknik komputer. Nah, ini gambar dari perpustakaan UI ya, salah satu bangunan ikonik yang ada di UI. Saya share sebentar aja, ini videonya cuma sebentar. Ini video profile dari Fakultas Teknik. Saya ambil sedikit dari sana. Oke, mudah-mudahan tadi videonya tidak nge-lag dan suaranya kedengaran. Jadi kenapa saya menampilkan potongan video dari profilnya Fakultas Teknik, karena secara posisi program studi teknik komputer itu berada di bawahnya Fakultas Teknik. Jadi di Universitas Indonesia itu dibagi-bagi, jadi areanya secara fisik juga ada area Fakultas Teknik, kemudian ada area fakultas-fakultas lain ya yang ada di UI. Kemudian di dalam Fakultas Teknik sendiri dibagi lagi menjadi gedung-gedung departemen. Jadi ada masing-masing departemen itu punya gedung sendiri. Nah, program studi teknik komputer itu berada di bawah Departemen Teknik Elektro. Tadi ada beberapa fasilitas yang ditampilkan di video, tapi tentu saja masih banyak lagi fasilitas yang tidak ditampilkan di sana. Jadi itu beberapa yang ditampilkan adalah fasilitas yang baru-baru. Untuk perkuliahan di program studi teknik komputer ini sharing dengan gedung perkuliahan yang dimiliki oleh Fakultas Teknik. Jadi di Fakultas Teknik ini ada gedung yang namanya gedung kuliah bersama. Ada beberapa gedung kuliah bersama yang dipakai secara bersama-sama oleh mahasiswa dari S1, S2 sampai S3 ya. Jadi lingkungan suasana di kampus itu cukup rame gitu dengan orang, dan bisa ketemu dengan banyak mahasiswa dari jurusan-jurusan lain, dari program studi lain. Dan biasanya untuk kegiatan kemahasiswaan ya bercampur lah, bareng-bareng semua. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknik.
Nah, kalau untuk gedung departemen ini, kenapa ada gedung departemen sendiri? Nah, saat ini program studi teknik komputer ini berada di bawah Departemen Teknik Elektro. Jadi kalau dosen-dosennya itu ngantornya di gedung Departemen Teknik Elektro. Begitu juga yang ada di bangunan ini ada lagi selain kantor adalah lab. Jadi untuk lab-lab yang berkaitan dengan Departemen Teknik Elektro itu labnya adanya di bawah Departemen Teknik Elektro. Jadi seperti lab-lab yang dipakai di program studi teknik komputer adanya di gedung teknik elektro. Teknik elektro sendiri punya 3 gedung ya. Kita ada gedung A yang isinya lab, kebanyakan lab, kemudian gedung B ada kantornya, kemudian ada gedung yang paling baru adalah gedung MRPQ. Nah, ini secara struktur organisasi tadi yang setelah saya sampaikan. Jadi Ketua Program Studi Teknik Komputer Pak Salman itu berada di bawah secara struktur organisasi, ada di bawahnya Ketua Departemen Teknik Elektro. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada kepala lab. Nah, di sini ada beberapa lab yang ada di bawah Teknik Elektro, ya Departemen Teknik Elektro. Labnya ini digunakan secara bersama-sama oleh ketiga prodi yang ada di Teknik Elektro, yaitu Teknik Elektro sendiri, Teknik Komputer, dan Teknik Biomedik. Namun mayoritas kalau untuk program studi Teknik Komputer, itu labnya adalah kita memakai alat-alat yang ada di lab network, lab jaringan, kemudian ada lab digital. Meskipun ada beberapa juga yang ada praktikumnya di misalnya di lab telekomunikasi, lab elektronika, di lab power juga ada. Nah, ini adalah milestone academic development dari program studi teknik komputer. Jadi, teknik komputer ini berdirinya tahun 2006 ya. Tahun 2006, jadi tidak terlalu tua gitu ya. Beda dengan teknik elektro yang sudah mulai ada dari tahun 1964. Teknik komputer ini baru ada tahun 2006. Jadi tadinya teknik komputer itu adalah salah satu peminatan dari program studi teknik elektro. Nah, kemudian di tahun 2006 ini sudah mencapai level mature untuk memisahkan diri menjadi program studi sendiri. Nah, kemudian di tahun 2008 ini kami pertama kali diakreditasi, dan karena baru pertama kali diakreditasi maka aturannya nggak boleh langsung dapat nilai A. Maka waktu pertama kali diakreditasi dapat nilai B, tapi kemudian di akreditasi yang kedua teknik komputer ini sudah mendapatkan nilai A. Kemudian di tahun 2000 akreditasi lagi dengan nilai A lagi, kemudian setelah beberapa kali akreditasi di tingkat nasional, jadi BAN-PT itu adalah lembaga akreditasi untuk universitas dan program studi secara nasional ya, yang ada di Indonesia dengan level tertingginya A. Nah, di tahun 2017-nya ini teknik komputer melakukan assessment ya, mirip-mirip dengan akreditasi tapi namanya assessment di tingkat Asia Tenggara. Jadi ini ASEAN University Network Quality Assurance Assessment, dan berhasil mendapatkan predikatnya more than adequate. Kemudian setelah dari sini, setelah dari AUN, kemudian kami ikut akreditasi internasional yang lain ya di tahun 2019. Ini adalah akreditasinya IAB. Jadi kalau AUN itu untuk jenis akreditasi yang untuk semua prodi ya yang ada di ASEAN, kalau IAB ini adalah khusus untuk program studi keteknikan, jadi untuk engineering. Jadi ini engineering accreditation. Nah, ini IAB ini tergabung dalam Washington Accord, jadi IAB ini setara dengan ABET. Mungkin pernah dengar ya kalau di akreditasi di bidang engineering ada ABET juga, IAB ini setara dengan ABET. Kemudian di tahun 2020, nah 2020 ini kami baru menyusun kurikulum yang baru ya, disesuaikan. Jadi penyesuaian kurikulum itu biasanya dilakukan setiap 4 tahun sekali. Ya. Jadi di tahun 2020 ini dilakukan penyesuaian lagi terhadap
kurikulum dan mulai dibuka program peminatan baru untuk S2 yang saat ini program peminatannya masih di bawah program studi S2 Teknik Elektro. Kemudian di tahun 2020 ini untuk yang S1 Teknik Komputer, kurikulumnya juga sudah disesuaikan dengan arahan Kementerian Pendidikan ya, yaitu untuk mengikuti Merdeka Belajar. Nah, mungkin ini yang jadi banyak pertanyaan dari teman-teman dari calon mahasiswa. Apa sih perbedaannya teknik komputer dibandingkan dengan teknik elektro dan teknik biomedik mungkin ya, secara yang ada sama-sama di bawah teknik elektro, dan juga mungkin karena namanya ada kata-kata komputer, apa bedanya dengan ilmu komputer? Kemudian apa nih keunggulan dari teknik komputer yang ada di Universitas Indonesia, bukan di universitas lain. Nah, jadi kalau teknik komputer ini jika dibandingkan dengan teknik elektro dan ilmu komputer, dia itu adalah irisannya. Jadi computer engineering ini ada sebagian materinya, jadi ilmu pengetahuannya yang diambil dari electrical engineering, ada juga sebagian ilmu pengetahuannya yang diambil dari computer science atau ilmu komputer. Jadi ini definisi dari teknik komputer, ini diambil definisinya dari Computer Engineering Curricula 2016, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering. Ini standar ini dibuat oleh Computing Machinery, ya, Association for Computing Machinery atau ACM, dan bergabung dengan Joint Task Force dengan IEEE Computer Society. Jadi IEEE ini adalah organisasi yang terbesar di bidang elektro, sedangkan ACM ini adalah organisasi terbesar di bidang computing. Nah, mereka joint task force membicarakan bareng-bareng. Jadi kalau computer engineering ini sebenarnya apa? Nah, ternyata definisi dari teknik komputer adalah disiplin yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi desain, konstruksi, implementasi, dan pemeliharaan komponen, perangkat lunak, ini keywordnya sudah saya beri highlight ya, perangkat lunak dan perangkat keras dari sistem komputasi modern, peralatan yang dikendalikan komputer, dan jaringan perangkat cerdas. Jadi ada 3 keyword kompetensi yang diharapkan dari sebuah program studi teknik komputer, yaitu kemampuan untuk membuat perangkat lunak, perangkat keras, dan juga jaringan. Nah, kombinasi unik ini yang merupakan gabungan dari pengetahuan yang dimiliki oleh seorang electrical engineer dan seorang computer scientist, kombinasi unik ini mempersiapkan lulusan untuk karir yang berkaitan dengan sistem berbasis komputer, mulai dari tahap desain ini biasanya mungkin yang dari computer science ya, dan juga engineering, sampai mampu untuk mengimplementasikannya, karena computer engineering ini sejatinya memang merupakan engineer ya, insinyur. Nah, keunggulan kurikulum teknik komputer UI ini diantaranya ya, beberapa diantaranya adalah pertama Industrial Attachment Program, jadi program internship untuk menerapkan solusi ICT di industri. Mata ajaran terkaitnya ada kerja praktek, jadi kerja praktek itu wajib untuk program studi teknik komputer, jadi mahasiswa diminta untuk kerja praktek atau sebutan internship ya bahasa Inggrisnya di dunia industri. Kemudian ada mata kuliah pilihan pengembangan profesional terpadu. Jika misalnya di kerja praktek ini ternyata mahasiswa masih ingin melanjutkan dengan kerja praktek yang lebih lama atau magang, bisa jadi tempatnya sama atau tempatnya berbeda. Ini bisa juga diakui SKS-nya di pengembangan profesional terpadu. Kemudian kurikulum di teknik komputer ini berdasarkan masukan-masukan dari industri. Jadi kurikulum yang dibuat ini sudah dengan muatan capaian pembelajaran yang diakui oleh industri ICT. Seperti misalnya mata ajar terkaitnya dasar jaringan komputer, manajemen dan desain jaringan komputer, ini dua-duanya setelah mengikuti ini sebenarnya sudah mendapatkan semua ilmu yang diperlukan untuk mengambil sertifikasi CCNA ya. CCNA ini
sertifikasi di bidang jaringan komputer yang mengeluarkan sertifikasinya adalah dari Cisco. Cisco ini salah satu industri leader di bidang jaringan. Kemudian adopsi misalnya di kuliah kecerdasan buatan, ini kita ada adopsi kerjasama juga kurikulumnya disesuaikan dengan standar dari Huawei. Kemudian ada juga di kurikulum teknik komputer ini ada kemungkinan jika mahasiswa ternyata mengambil sertifikasi-sertifikasi lain yang berkaitan dengan teknik komputer, ya meskipun itu tidak diwajibkan, tapi mahasiswa tertarik untuk mengambil sertifikasi tersebut, maka mahasiswa dapat mengakuinya, mentransfer kreditkan gitu ya. Jadi akan disetarakan dengan SKS. Kemudian di teknik komputer ini juga sudah mulai berdirinya teknik komputer itu sudah mulai ada mata kuliah yang berkaitan dengan entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Jadi adopsi kurikulumnya mencakup berbagai aspek terkait dengan bisnis, industri, dan pengembangan skill kewirausahaan. Ini mata kuliahnya rekayasa dan kewirausahaan di bidang IT. Kemudian ada project design dan innovation activities. Ini banyak dari mata kuliah yang ada di teknik komputer itu memiliki luaran yang diharapkan adalah membuat project berupa aplikasi hardware, software, dan juga jaringan untuk mengembangkan kemampuan inovasinya. Nah, mata ajar terkaitnya misalnya adalah desain proyek teknik komputer 1 dan 2, atau ini setara dengan kalau istilah umumnya bahasa internasionalnya adalah capstone design. Kemudian di kuliah selain capstone design juga mahasiswa sebenarnya sudah mulai belajar mendesain itu mulai dari misalnya perancangan sistem digital, sistem cyber fisik, real time system, dan IoT, dan ada beberapa mata kuliah lainnya. Nah, program studi teknik komputer ini tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, mendapat akreditasi dari BAN-PT, dari ASEAN University Network atau AUNQA, kemudian dari IAB, dan juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dan OHSAS 19001. Ini akreditasinya atau sertifikasinya ini pada level departemen dan juga fakultas ya. Kemudian kami ini di teknik komputer merupakan partner dari beberapa sertifikasi profesional yang berkaitan dengan ICT seperti misalnya di CompTIA, EC Council, tadi Cisco, ada Huawei, dan juga ini ada JICA, Microsoft IT Academy, AWS, dan juga partner sudah beberapa tahun ini kami menjadi partnernya Kominfo dalam menyelenggarakan Digital Talent Scholarship. Nah, di kampus ya, di program studi teknik komputer ini kita memiliki iklim selain mengajar, kita juga punya iklim penelitian yang sangat kuat, dan kami juga memiliki partnership dengan universitas-universitas di luar negeri. Jadi selain partnership dengan industri, juga dilakukan partnership dengan universitas-universitas yang lain ya di luar negeri. Misalnya di Universitas Duisburg Essen dari Jerman, KU University, dan Waseda University, ini tempatnya Pak Buma berada. Ini di Jepang, kemudian UKM di Malaysia. Ini Chiba University ini juga sudah beberapa kali ya setiap tahun itu mengirimkan mahasiswa untuk seperti summer course gitu di Chiba University. Jadi selama beberapa bulan pergi ke Jepang di Chiba University untuk belajar di sana. Dan ke Taiwan Tech ini untuk mahasiswa untuk melakukan kerja praktek di sana. Jadi kerja prakteknya ke lembaga penelitian. Dan juga ini kami punya partner dengan King Abdul Aziz University untuk kerjasama develop kurikulum, dan juga University of Melbourne. Nah, lebih lanjut lagi mengenai kurikulum nih, tujuan program studinya adalah ini ya, nih apa sih nih tujuan program studi ini adalah kita ingin dari program studi teknik komputer itu ingin bahwa alumninya itu setelah lulus dari teknik komputer dan terjun sebagai seorang profesional itu memiliki kemampuan seperti ini, mampu merancang ya, kemudian
mampu menjadi individu yang profesional, yang inklusif, ya, menjadi bagian stakeholder, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat, menjadi individu atau profesional yang memiliki semangat inovasi dan jiwa wirausaha yang berintegritas dan beretika. Nah, untuk S1 Teknik Komputer, ini graduate profile adalah seperti ini, ya. Mampu merancang jaringan informasi dan sistem berbasis komputer secara sistematis dengan menggunakan metode baku sesuai dengan etika profesi. Jadi, keyword yang tadi muncul yaitu jaringan dan sistem berbasis komputer, di mana sistem berbasis komputer ini terdiri dari software dan hardware. Nah, ini ada 11 capaian pembelajaran yang dicanangkan oleh program studi teknik komputer. Ya, mungkin saya nggak perlu baca satu persatu, tapi kita bisa lihat di sini ada 5 kompetensi utama atau capaian pembelajaran utama dari computer engineering. Seperti ini, ya. Jadi ini untuk merancang sistem secara keseluruhan, kemudian merancang jaringan informasi, mampu merancang perangkat keras, mampu merancang perangkat lunak, dan memiliki kemampuan untuk merancang algoritma dan programming. Kemudian untuk basic science, jadi program studi keteknikan ini tidak boleh luput dari pemahaman tentang basic science yang kuat. Jadi di sini ada mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, fisika, dan data analitik. Nah, selain ini yang kita sebut sebagai hard skill, ya, kemampuan hard skill. Nah, yang di sebelah kanan ini disebut transferable skills atau soft skill. Jadi diharapkan lulusan dari teknik komputer ini tidak hanya mampu secara hard skill, mampu tekniknya aja, tapi juga mampu berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, memiliki integritas, dan kemudian mampu melakukan kerjasama, ya, team working, mampu menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK, mampu memberikan alternatif pemecahan masalah yang ada di masyarakat, dan mampu mengidentifikasi wirausaha, dan jangan lupa yang terakhir adalah etika. Nah, ini distribusi SKS di program studi teknik komputer. Ya, secara umum saja, di sini kita lihat wajib universitas, di sini ada 9 SKS, jadi seluruh mahasiswa UI ini wajib mengambil 9 SKS ini. Kemudian mata kuliah dasar matematika dan fisika, ya, IPA-nya ini sebenarnya fisika, itu 30 SKS, kemudian ada 81 SKS ini yang core dari teknik komputer. Sementara 24 SKS lainnya ini adalah pilihan yang mana nanti bisa diambil pada program dari program teknik komputer sendiri, dari dalam program studi sendiri, atau bisa juga lintas prodi ke prodi-prodi lain yang ada di UI, atau bahkan juga bisa mengikuti program kampus merdeka, sehingga bisa ambil di universitas lain, atau mengambil kesempatan magang, atau lainnya. Kemudian ini distribusi SKS berdasarkan capaian pembelajaran. Dari sini kita bisa lihat, ya, bahwa kemampuan, di sini ada kemampuan-kemampuan tadi yang 11 capaian pembelajaran ini, di sini ada distribusi SKS-nya ke sini. Di sini kalau dijumlah tidak 144 SKS, jadi kalau di S1 kita jumlahnya 144 SKS untuk lulus, tapi di sini mungkin kalau dijumlah tidak 144, ya, lebih dari 144 karena di sini dimasukkan juga mata kuliah pilihannya yang ditawarkan oleh prodi. Nah, kita saat ini mungkin sudah sering dengar dengan istilah industri 4.0, ya. Ini apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Katanya beliau berharap pendidikan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 4.0. Ya, pendidikan tinggi adalah organisasi paling sempurna sebagai rujukan inovasi dan paling responsif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta organisasi yang fleksibel. Ini yang beliau sampaikan ketika Disnatalis UI ke-68 tahun 2018, ya. Nah, kemudian jadi kalau kita tadi teknik komputer ini sangat berkaitan dengan industri 4.0 tadi, ya, yang mana sangat ditandai industri 4.0-nya dengan adanya misalnya artificial intelligence, cloud computing, big data, itu, ya. Kemudian
program studi teknik komputer juga sudah mendukung penerapan kampus merdeka di Universitas Indonesia. Seperti ini bentuk kegiatannya. Ada pertukaran pelajar, magang. Jadi magang ini yang di luar 2 SKS yang wajib. Jadi magang ini boleh dilakukan misalnya selama 6 bulan penuh magang di perusahaan. Atau mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN. Ini adalah sebenarnya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi dari sisi kurikulum, teknik komputer juga sudah menyiapkan ada 24 SKS yang dijadikan mata kuliah pilihan yang boleh diambil dari sini juga. Atau tapi tetap boleh juga kalau misalnya masih tetap ingin ada di dalam kampus juga boleh-boleh saja. Nah, ini staf pengajar prodi teknik komputer yang ada saat ini ada 16 orang ya. Ada 2 di antaranya yang sudah emeritus atau tapi masih tetap mengajar ya di program studi teknik komputer. Ini 14 orang di antaranya ini bergelar doktor, dan sisanya juga sedang menyelesaikan proses program doktornya. Ini ada beberapa foto dari kegiatan mahasiswa teknik komputer, tapi nanti mungkin Bu Diana akan membahas lebih lanjut. Nah, ini ada tampilan sedikit top 10 engineering degrees with highest paying jobs ini di dunia ya. Ini salah satunya adalah computer engineering nih di atas. Meskipun software computer engineering banyak juga yang masuk akhirnya ke software engineering. Nah, ini ada statistik lain. Nah, kemudian ada ini salah satu tracer study yang kami lakukan di 2018 ya. Waiting time-nya tidak lama, jadi lulusan teknik komputer ini ternyata cepat dapat pekerjaan ya, 0 sampai 3 bulan. Kenapa 0? Karena bahkan sampai sebelum dapat ijazah juga mereka sudah berhasil diterima di perusahaan gitu. Ada yang misalnya dari magang atau tempat kerja prakteknya akhirnya ditawari dilanjutkan saja di sana. Kemudian ini ada job areanya di sini, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Boma. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Prima paparannya terkait perkembangan, keunggulan, dan kompetensi dari teknik komputer, termasuk kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Nah, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, untuk lebih mengenal jurusan teknik komputer, dari pihak panitia akan dicoba menampilkan video profile terkait teknik komputer. Pada panitia dipersilakan. Program Studi Teknik Komputer Universitas Indonesia berdiri pada tahun 2006. Sebelum menjadi program studi, teknik komputer merupakan salah satu peminatan pada program studi teknik elektro yang telah berdiri sejak tahun 1964. Saat ini kita sedang memasuki satu era di mana transformasi digital sedang berlangsung dengan sangat masifnya. Salah satu yang menjadi fenomena yang saat ini kita lihat adalah terjadinya revolusi industri 4.0, di mana bidang teknik komputer menjadi salah satu bidang yang sangat memegang peranan penting di dalamnya. Dan dalam rangka itu, untuk memenuhi visi dan misi UI juga, maka program studi teknik komputer terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para lulusannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kurikulumnya yang bisa memenuhi kebutuhan ya, pasar kerja yang memenuhi kriteria terkait dengan industri 4.0, dan juga kita bisa melakukan pemenuhan kualitas pendidikan melalui akreditasi internasional selain tentunya BAN-PT. Unggul dalam proses pendidikan ditandai dengan akreditasi. Teknik Komputer Universitas Indonesia telah memperoleh akreditasi internasional AUN, ASEAN University Network, IABI, Indonesia Accreditation Board for Engineering Education,
dan akreditasi nasional BAN-PT dengan nilai A. Untuk menghasilkan luaran penelitian dalam proses belajar mengajar, terdapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Terdapat 6 kelompok riset di program studi teknik komputer. Terdapat 8 laboratorium untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Selamat siang, nama saya Farid Muhammad Rahman dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2018. Selama menjalani perkuliahan, saya mendapatkan banyak wawasan baru yang bermanfaat. Fasilitas perkuliahan dan peraturan yang lengkap dapat membantu saya untuk memperdalam keilmuan di bidang teknik komputer. Teman yang suportif dan dosen yang ramah dapat mendorong saya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri sehingga saya siap untuk menghadapi tantangan di era digital. Bagi seluruh sivitas akademika, UI menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, baik di bidang olahraga, kesenian, dan kegiatan mahasiswa untuk memperdalam bidang kekhususan tertentu. Untuk kegiatan olahraga terdapat stadion sepak bola, lapangan atletik, basket, bulu tangkis, bola voli, hoki, tenis, futsal, tenis meja, dan fasilitas olahraga lainnya. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Sanadi, alumni Teknik Komputer UI lulus pada tahun 2016. Saat ini saya sedang kamu nih harusnya. Pak Astri lagi di sini ya. teknik terbesar Duduk. lokasi di Lausanne, Swiss. Pendidikan di Teknik Komputer UI telah membangun fondasi kehidupan yang sangat kuat bagi saya, baik secara hard skill maupun soft skill. Hal ini terbukti di mana saya sanggup bersaing di dunia internasional, baik ketika saya sedang menempuh pendidikan master maupun saat di dunia kerja yang sangat kompetitif. Program studi teknik komputer aktif melakukan pertemuan dengan industri untuk memenuhi kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh industri. Saat ini saya berkecimpung di dunia sumber daya manusia, di mana beberapa alumni elektro maupun teknik komputer kami hire untuk menduduki posisi di front, middle maupun back office. Secara teknikal kompetensi, saya melihat mereka sudah cukup baik, juga ditunjang dengan experience mereka waktu di kampus untuk sisi leadership, teamwork, dan communication. Teknik komputer aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan juga berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintahan, industri, dan perguruan tinggi lainnya. Lulusan yang dihasilkan teknik komputer bukan hanya insinyur untuk masa sekarang, melainkan juga masa yang akan datang. Program studi teknik komputer Universitas Indonesia secara konsisten menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk materi seminarnya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah penelitian, sertifikasi, beasiswa, dan juga kegiatan atau kehidupan kampus di jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Materi ini akan dibawakan oleh Bu Diana. Kepada Bu Diana, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf, Bu Diana itu masih kami. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua dari SMA, begitu juga dengan mungkin para orang tua dan Bapak Ibu Majelis Guru yang ikut bergabung dalam proses sharing session kali ini. Saya mungkin akan mencoba melanjutkan pemaparan dari yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Prima, detail tentang kurikulum. Saya mungkin akan membahas spesifik tentang gimana kehidupan kampus dan kehidupan perkuliahan di jurusan teknik komputer.
Saya coba share screen dulu. Oke, baik. Mungkin tadi Bu Prima sudah menjelaskan juga tentang sertifikasi industri yang bekerja sama dengan program studi teknik komputer, di mana di samping teman-teman nanti bisa ikut, biasanya kita juga membuka short course-nya. Jadi kalau pengen menambah ilmu lagi, lebih spesifik lagi, level yang lebih tinggi lagi, itu juga nanti dibuka kelas-kelas khusus untuk membimbing Anda untuk mendapatkan sertifikasi. Di samping itu juga sudah dilakukan integrasi ke mata kuliah sebetulnya. Ya, ini contoh sertifikasi-sertifikasi yang bisa mahasiswa ambil sebetulnya, karena kita sudah ada kerjasama dengan industri-industri terkait. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih dibahas-bahas terus kerjasama dengan industri, kenapa penting sertifikasi gitu ya. Kalau nanti teman-teman masuk ke bidang IT, teknologi gitu ya, computer engineering, salah satu nilai poin, nilai tambah teman-teman adalah memiliki sertifikasi. Karena kalau di bidang IT, salah satu pembuktian kalau memang kita punya skill di situ adalah dengan memiliki sertifikasi internasionalnya. Nah, dan teman-teman nanti juga bisa kerja di negara manapun, karena ini teman-teman sudah memiliki sertifikasi internasionalnya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke sertifikasinya, itu secara networking-nya juga sudah luas, skopnya sudah internasional, dan teman-teman bisa ngambil pekerjaan dimanapun gitu ya, karena kalau partner-partner yang disebutkan di sini merupakan partner-partner industri yang memang salah satu pemain besarnya di bidang teknologi saat ini. Nah, beberapa lulusan di teknik komputer pun banyak yang sudah bekerja di luar negeri gitu ya. Ya paling dekat setidaknya ke Singapura gitu ya, cari duit dulu banyak-banyak di Singapura misalnya. Nah, itu senior-senior atau alumni-alumni di teknik komputer juga banyak bekerja di situ. Oke, ini saya jelaskan sedikit kira-kira gambarannya seperti apa gitu ya. Ya ada di bidang networking, tadi kan Bu Prima jelaskan salah satu core kita adalah di bidang jaringan juga. Kemudian mungkin nanti ada yang tertarik di bidang security misalnya, atau cyber security, salah satu yang juga bidang yang lagi naik daun sekarang gitu ya. Teman-teman bisa ambil sertifikasi internasionalnya. Kalau di SE Council itu ada Certified Ethical Hacking gitu ya, ada Certified Incident Handling, dan seterusnya, ada forensik gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa ambil gitu. Tapi bukan berarti nanti di kampus diajarin nge-hack gitu ya. Tapi lebih spesifiknya kita diajarkan dengan kita punya ilmu seperti itu, kita bisa mengamankan sistem jaringan yang ada gitu ya. Kemudian di Komtia juga begitu, ada pentestnya, ada CISA Plus. Kemudian salah satu bidang yang juga lagi naik daun adalah artificial intelligence. Gitu ya. Itu salah satunya di mata kuliah juga nanti diadopsi dari industri Huawei dan Microsoft gitu ya. Ada juga cloud computing, bisa diambil dari adopsi dari Huawei dan AWS. Jadi seharusnya nanti kalau teman-teman ambil ke jurusan teknik komputer itu salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari SDM-nya, yaitu sudah termasuk atau diajarkan lah di jurusan teknik komputer UI gitu ya. Nah mungkin berikutnya saya jelaskan detail tentang laboratorium yang ada gitu. Nah karena biasanya salah satu waktu yang paling banyak dihabiskan oleh mahasiswa untuk nongkrong gitu ya, untuk belajar gitu, itu adalah di laboratorium. Kita punya laboratorium digital. Nah, tadi kan ada mata kuliah yang dijelaskan sama Bu Prima. Mata kuliah tersebut
itu ada yang berbarengan dengan praktikumnya. Jadi mata kuliah di kelas plus praktikum. Praktikumnya di laboratorium. Nanti ada asisten yang mendampingi teman-teman dalam belajar. Pendalaman lebih lanjut lagi di luar jam pelajaran yang bersama dosen gitu ya. Itu ada lab digital, di sini fokus kepada embedded system nanti. Kemudian ada lab jaringan gitu ya. Ada lab telekomunikasi, ada laboratorium komputer, kemudian ada lab big data, yang artificial intelligence tadi itu masuk ke lab big data ini pembelajarannya. Kemudian ada lab cyber security gitu ya, dan ada small cell. Nah, cyber security ini kita juga udah ada nih kerjasama sama JICA Jepang gitu ya. Kita punya namanya learning center yang dinamakan dengan ID Care, atau kalau teman-teman penasaran mungkin di googling aja ID Care apa. Jadi ini pusat kajian cyber security lah di Indonesia gitu ya, yang sudah difasilitasi juga dengan perangkat-perangkat laboratorium untuk mengasah kemampuan kita di bidang cyber security, malware analysis gitu ya. Ini sudah terrangkum semuanya di dalam laboratorium ini. Nah, tadi di video udah dijelaskan juga ada kelompok risetnya gitu ya. Nah, kelompok riset ini nanti teman-teman bisa ikut dari kelompok riset ini. Biasanya kelompok riset ini dosen-dosen tergabung ke dalam kelompok riset ini. Nah, teman-teman umumnya, tapi tidak harus di semester, umumnya di semester 7 dan 8 gitu ya, teman-teman mulai fokus di semester 1 sampai 6 kita udah ajarkan basic-basicnya. Nanti teman-teman bisa lebih detail lagi masuk untuk ke bidang riset ini, terutama di fase seminar dan skripsi nanti ya. Tapi nggak terfokus pada semester 7 dan semester 8. Di semester awal teman-teman ikut join risetnya dosen-dosen terkait, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, tentu riset-riset ini mendukung dari apa yang dijelaskan tadi di awal gitu ya, mulai dari di bidang embedded system gitu ya, di bidang Internet of Things, bio-inspired algorithm, di bidang natural language processing, ini masuk yang tadi artificial intelligence gitu ya, kemudian big data, keamanan jaringan, dan data analisis dan machine learning. Nah, ini beberapa gambar aja contoh riset-riset yang ada gitu ya, ada tabung listrik, ada ventilator, ini yang terbaru ada ventilator untuk COVID-19 gitu ya. Jadi kemudian ini juga ada kerjasama yang tadi disebutkan dengan JICA, kemudian ada pengembangan bus listrik gitu ya. Atau kalau detailnya, nah ini contoh-contoh riset yang dilakukan di tahun 2021 aja, mulai di Januari kemarin gitu ya. Karena tiap tahun ada banyak riset-riset yang dilakukan. Jadi teman-teman pun di samping belajar di jam perkuliahan juga dituntut untuk aktif dalam proses riset gitu. Oke. Nah, ini beberapa aktivitas atau pencapaian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, ini tadi Sanadi, salah satu yang tadi ada di video, sekarang dia udah kerja di luar negeri. Ini contoh-contoh perlombaan, ada banyak perlombaan yang bisa teman-teman ikutin. Ini contohnya salah satunya Imagine Cup, salah satu perlombaan yang bergengsi yang diadakan oleh Microsoft. Sebetulnya ada banyak lagi, tiap-tiap industri juga, misalnya Huawei, Cisco itu juga memiliki perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Ada banyak perlombaan sebetulnya yang bisa teman-teman ikuti nanti ketika berkuliah di UI. Kemudian ada IEEE Student Branch juga, ini organisasi yang mahasiswa juga bisa ikuti, organisasi internasional gitu ya. Teman-teman bisa ikut di sini. Kemudian kalau di elektro itu ada juga namanya nanti exercise gitu ya, itu kelompok mahasiswa yang tertarik di bidang riset, nah itu bisa tergabung di situ gitu. Nah, kemudian berikutnya mungkin ini dari tadi belajar aja nih Bu, ada nggak kegiatan yang seneng-senengnya lah gitu ya. Nah, di Fakultas Teknik, di Teknik Elektro, Teknik Komputer itu juga banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa teman-teman ikutin gitu ya.
setiap semester juga ada event-event yang dilakukan. Baik itu olahraga, nggak cuma olahraga, tapi juga ada di bidang kesenian, di bidang olimpiade yang di bidang karya tulis, itu juga ada. Setiap tahun itu ada dan mahasiswa bebas untuk ikut itu gitu ya. Nah menariknya kalau di kuliah nanti, kalau biasanya kan kalau kita di SMA ikut lomba, ikut sesuatu itu kan ditugaskan oleh ibu gurunya gitu ya. Nanti kalau teman-teman di kampus itu teman-teman tertariknya kemana ya Anda ikut sendiri. Jadi kemampuan Anda untuk mengembangkan kemampuan Anda tadi itu ya kembali ke diri Anda sendiri. Kalau Anda nanti tertarik ke olahraga silakan. Hampir semua cabang dan jenis olahraga ada di UI ya. Begitu juga dengan olimpiade, debat, bagi yang suka debat misalnya. Nah ini contoh-contoh kegiatan mahasiswanya gitu ya. Nah, cewek-cewek juga main futsal juga nih. Saya nih waktu mahasiswa nih main futsal juga dulu nih. Nah, juara 1 juga dulu teknik komputer di Fakultas Teknik. Nah, lanjut ya. Kemudian di samping yang tadi ada kegiatan ekstrakurikuler yang di bidang olahraga, kesenian gitu ya. Ada juga kegiatan pengembangan yang bisa teman-teman lakukan untuk memperdalam bidang kekhususan di bidang teknik komputer. Contohnya kamu bisa ikut nanti di tim robotik UI gitu ya. Ini di tim robotik UI itu ada banyak jenisnya. Nanti mau ikut tim robotik apa? Nah, waktu itu saya kalau mahasiswa ikut tim robotik kesenian dulu. Jadi bikin robot yang bisa nari-nari gitu ya. Itu event perlombaannya ada tiap tahun. Bahkan dalam 1 tahun itu ada banyak perlombaan yang bisa kita ikutin gitu. Itu belajar di luar jam perkuliahan, kita juga memperdalam keilmuan di situ. Belajar nyolder, hal-hal yang sederhana juga. Dulu waktu saya mahasiswa juga belajarnya di pengembangan seperti ini. Ada yang kontes robot yang balapan, pemadam api misalnya, ini KRI gitu ya. Kemudian di bidang mobil listrik misalnya, itu juga ada kelompok mahasiswanya gitu. Jadi teman-teman kalau mau tertarik nih mobil listrik lagi naik daun sekarang, nah itu juga ada kelompok belajarnya. Jadi artinya sangat banyak sekali kelompok-kelompok pembelajaran yang bisa Anda ikutin gitu untuk memperdalam bidang kekhususan teknik komputer nantinya. Nah, ini juga ada banyak nih unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikutin. Mungkin ada yang suka organisasi ya bisa ikut badan eksekutif mahasiswa gitu ya. Kemudian sebetulnya juga ada kelompok-kelompok dari sisi keagamaan, ada yang tertarik mungkin hobi naik gunung ya, ada juga mahasiswa pencinta alam namanya gitu ya. Ada banyak lah. Jadi teman-teman bisa milih. Kalau saya bilang hampir semua bidang itu ada di dalamnya. Teman-teman bisa ikut ini nanti. Nah, kemudian ya saya tambahkan ada fasilitas apa aja di UI yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Menariknya ada namanya sepeda kuning. Jadi Anda kalau di kampus mau jalan-jalan di kampus gitu ya, itu bisa pakai sepeda yang tersedia di setiap halte fakultas gitu. Jadi bisa pakai ini dan itu gratis gitu ya. Bis kuning juga demikian. Jadi Anda mobilitas ketika udah masuk ke UI bisa menggunakan bis kuning ini. Itu juga gratis. Ada klinik Makara untuk mahasiswa bisa berobat gitu ya. Ataupun untuk yang tertarik di bidang konselor gitu ya, konselor sebaya, di sini juga ada fasilitasnya. Kemudian asrama. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang join anak-anak daerah itu bisa ambil fasilitas asramanya. Fasilitasnya cukup lengkap gitu ya. Dan itu dibandingkan dengan kos-kos di luar di sekitar kampus, asrama jauh lebih murah lah gitu ya. Artinya lebih ramah di kantong tapi fasilitasnya bagus gitu ya. Itu salah satu fasilitas yang biasanya diberikan untuk anak-anak yang ngekos, diutamakan anak daerah. Ya kalau kotanya masih ada biasanya teman-teman dari Jakarta itu juga bisa untuk ambil penginapan di sini gitu ya, kosan di sini. Perpustakaan tadi juga udah lihat, kemudian sarana olahraga ini juga banyak, sekarang juga lagi pembangunan sarana olahraga yang
yang sangat besar gitu ya. Kalau sekarang kan juga udah ada existing, ada stadion, ada gimnasium dan lain-lain. Nah, biaya pendidikan, nanti teman-teman kalau tertarik masuk ke UI, teknik komputer, teman-teman bisa akses di web ini. Di sini lengkap semua, ya, mulai dari kuotanya, tanggal pendaftaran, ada di dua web ini, kamu cek, nanti detailnya ada. Ya, secara garis besar, saya mungkin jelaskan sedikit ya, tarif uang kuliah itu ada beasiswa berkeadilan, ada nanti pilihan berikutnya adalah pendidikan pilihan, ada BOPB, ada BOPP biasanya. Jadi kalau ada yang punya masalah dari sisi finansial, harusnya kalau mau kuliah di UI itu tidak ada kendala gitu ya, selama kamu bisa masuk UI, kendala biaya itu harusnya tidak gitu ya, karena bisa ambil salah satunya poin nomor 1 ini, beasiswa berkeadilan. Jadi meskipun berkeadilan ini maksudnya disesuaikanlah dengan pendapatan orang tua kita. Bahkan di kelas 1 pun bisa, ya kalau memang istilahnya bulanannya tidak mencapai 1 juta gitu ya, nggak mungkin SPP-mu bisa melebihi kesanggupan itu gitu. Nah, nanti Anda bisa lihat detailnya. Jadi bahkan di UI disampaikan harusnya mahasiswa dengan masalah finansial seperti tidak sanggup membayar biaya uang kuliah itu tidak ada, karena skemanya sudah diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi teman-teman untuk bisa berkuliah gitu ya. Ya di luar yang ada namanya bidik misi gitu ya. Kalaupun teman-teman nanti gak dapat bidik misi, sistem biaya kuliah di UI pun sudah dibuat sedemikian rupa itu. Oke, terakhir, nah ada beasiswa nggak? Ada banyak beasiswa di UI. Nah, nanti teman-teman bisa cek tuh tiap berkala, teman-teman bisa cek. Ini contohnya ya, saya nggak sebutkan satu persatu karena banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Nanti bisa dicek di beasiswa.ui.ac.id. Itu ada setiap waktu pembukaan beasiswa yang bisa Anda ikutin. Oke, mungkin itu cukup penjelasannya ya. Presentasi dari saya mungkin cukup. Moderator, terima kasih. Ya, diingatkan lagi kepada peserta, jangan lupa untuk di-mute ya mic-nya. Saya mau ucapkan lagi terima kasih kepada Bu Diana untuk paparannya terkait sertifikasi internasional, riset, serta kegiatan kampus seperti ekstrakurikuler, dan juga biaya pendidikan untuk mahasiswa teknik komputer. Kita akan coba lanjut lagi ke materi terakhir yang akan dibawakan oleh Pak Boma, yaitu materi perkembangan, prospek kerja, dan juga peluang berkarir sebagai lulusan teknik komputer. Kepada Pak Boma, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diundang oleh Pak Salman ya. Saya diundang oleh Pak Salman untuk menjelaskan mengenai peluang karir di bidang computer engineering atau di bidang teknik komputer. Sebelumnya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Boma Ananta Satya Adi, kemudian saya dulu sempat untuk S1-nya itu di teknik komputer, di teknik elektro sebenarnya. Saya masuk itu 2006, waktu itu teknik komputer elektro FTUI sudah berdiri, tapi kebetulan saya masuknya ke teknik elektro. Kemudian saya ambil S1 dan S2 di situ, kemudian dilanjutkan dengan PhD di Waseda University. Setelah saya lulus S2, waktu itu saya sempat menjadi dosen di elektro, itu selama 2 tahun, antara 2013 sampai 2015. Kemudian saya berangkat S3, itu saya sempat jadi research assistant, kemudian saya kerja di beberapa proyek dan di beberapa perusahaan, sampai akhirnya sekarang saya ada di RIKEN RCCS. RIKEN itu kalau itu adanya di Jepang, itu kalau di Indonesia mungkin seperti BPPT ya, itu
Itu sebenarnya adalah satu venture atau satu perusahaan, tapi kayak BUMN, tapi yang tugasnya adalah research. Gitu. Sekarang saya seorang postdoctoral researcher di RIKEN RCCS. Selain itu, saya juga merupakan adjunct researcher di Waseda University. Oke, saya mendeskripsikan diri saya itu sebagai computer hardware engineer. Tapi kalau pengen kita lihat computer hardware engineer atau sesuai dengan jurusan yang sedang kita bahas saat ini, computer engineering, itu definisinya seperti apa sih? Kalau saya rangkum dari aneka jenis job offering yang ada di aneka website pencarian kerja internasional seperti Indeed, Glassdoor, atau mungkin lewat website untuk penyedia pekerja itu kayak Kelly Service gitu, itu biasanya lowongan untuk computer hardware engineer itu rata-rata kita butuh S1, tapi seringnya itu mereka membutuhkan master atau bahkan doktoral untuk yang arah research dan development. Bidang pekerjaannya rata-rata itu adalah desain hardware atau research dan development hardware komputer. Kadang juga di manufacturing-nya, kadang juga di pengujian dan validasi, kadang untuk di sisi software-nya juga. Perusahaan-perusahaan yang merekrut apa aja biasanya banyak sekali. Bisa dari Nvidia, Qualcomm, Teradyne, dan lain sebagainya, banyak sekali dengan perusahaan internasional. Kemudian yang perusahaan Indonesia itu juga ada, tapi ya memang belum terlalu banyak. Salah satu yang signifikan itu misalnya ada dari Prasimax, ini mereka untuk embedded computing ya, untuk embedded system. Kemudian ada LAN, kemudian ada Elkarim. Elkarim ini menyediakan FPGA based solution, ini mereka butuh hardware engineer juga. Obertur ini mereka juga punya aktivitas di Indonesia untuk menyediakan service yang terkait dengan computer hardware engineering juga. Oke, kira-kira seperti itu gambaran mengenai computer hardware engineer. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan lulusan teknik komputer, terutama yang ada di Indonesia, kerjanya apa sih? Apakah pekerjaan yang seperti ini itu ada di Indonesia? Karena kalau kita lihat sebenarnya, kalau dibandingkan perusahaan yang ada di luar negeri, itu jauh lebih banyak yang membutuhkan computer hardware engineer dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau kita lihat dari profil lulusan teknik komputer FTUI, itu mereka kerja di aneka bidang setelah lulus. Paling banyak itu software developer. Software developer itu bahasa sederhananya itu adalah programmer komputer. Kerjaannya buat program. Udah ada spesifikasinya, si software developer ini tinggal mengimplementasikan programnya seperti apa gitu. Ini paling banyak, tapi ini juga sebenarnya bidang yang paling beririsan dengan computer science, dengan IT pada umumnya. Kalau kita mengejar bidang software development ini saingan kita akan banyak sekali, seperti dari yang lulusan computer science, kemudian dari lulusan IT, dari aneka universitas swasta, dan skillnya sangat luas cakupannya, tapi market kerjaannya atau orang yang butuh skill kita itu juga banyak gitu. Jadi ya kerjanya cenderungnya kita bisa pindah-pindah tempat karena seringnya project based, kemudian habis itu kita kerja 1 tahun di satu perusahaan A, kemudian ditarik ke perusahaan B dan lain sebagainya gitulah. Karena memang yang bisa banyak dan lowongan pekerjaannya juga banyak, jadi begitu seringnya. Kemudian ini yang kedua, ini adalah computer networking. Nah, computer networking ini kebetulan adalah salah satu core kompetensi dari DTE FTUI atau dari teknik komputernya FTUI. Jadi ya memang ini salah satu bidang favorit juga yang dimana ya lowongannya banyak dan ini memang spesialisasi kita gitu.
kita seperti yang sudah dijelaskan Bu Diana juga tadi, kalau kita bahkan akan dibekali dengan beberapa sertifikasi terkait dengan computer networking. Kemudian ada juga big data atau database. Ini kita juga ada beberapa kuliahnya di Tekon yang mendukung untuk ilmu ini, tapi sekali lagi ini juga lumayan beririsan dengan computer science atau IT pada umumnya. Kemudian yang berikutnya information security, kita punya lab-nya juga khusus, dan ini memang salah satu spesialisasi kita. Jadi ini memang ya, kalau mengenai information security, hampir bisa dikatakan teknik komputernya FTUI itu salah satu yang paling merajai lah untuk di Indonesia, untuk di bidang ini. Kemudian hardware dan electronics, ini juga lumayan beririsan dengan bidangnya teknik elektro, telecommunication juga, dan seterusnya. Tapi ini adalah bidang engineering, betul lah, gitulah. Intinya ya ini bidangnya computer engineering, itu memang akan sangat terkait sekali dengan hardware, dengan electronics, dan dengan telecommunication. Kira-kira seperti itu mungkin untuk gambarannya. Kalau dari skill yang dibutuhkan, software developer itu pasti dari programming. Computer networking itu juga dari aneka jenis sertifikasi, kemudian dari praktek, dan dari aneka jenis ya latihan-latihan. Kemudian untuk database ini juga kebanyakan dari programming dan seterusnya. Memang programming itu termasuk salah satu skill inti atau yang harus kita kuasai ketika nanti belajar di teknik komputer. Kemudian kalau kita lihat secara global, bagaimana sih kondisi market atau kondisi pasar pekerjaan dari bidang IT? Karena kalau kita lihat sebenarnya bidang IT itu kan sangat besar. Tapi jumlah lowongan yang paling besar itu memang masih software architect atau terkait dengan development, dengan software development. Apalagi ini full stack developer ini juga sedang populer sekali. Ini full stack developer itu adalah ketika kita harus mengembangkan suatu sistem, suatu website misalnya, atau suatu aplikasi, itu mulai dari tampilannya, dari bagian yang dilihat oleh user, sampai ke back-end-nya atau bagian algoritma dasarnya yang terkait dengan database, misalnya dengan datanya. Gitu. Jadi istilahnya apa ya, developer serba bisa, dari gambar-gambar, desain, sampai ke codingannya. Gitu. Ini memang lowongannya banyak sekali, dan ini juga sebenarnya kita akan bersaing kalau kita berusaha mendapatkan ini, walaupun lowongannya banyak, tapi kan bersaing dengan orang-orang yang tanpa gelar, tapi mereka otodidak, kemudian orang-orang yang bidangnya sebenarnya dari tidak terlalu erat kaitannya dengan computer science, tapi mereka ambil komputer, mereka belajar sendiri, kira-kira seperti itu. Cuman kalau kita bisa ambil misalnya IT security specialist atau data scientist, itu akan lebih khusus lah. Intinya kita nggak akan bersaing dengan terlalu banyak orang. Gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah IT job itu sebenarnya computer engineering? Ini juga ya daerah abu-abu lah. Ini sebenarnya pekerjaan seperti ini punyanya computer science secara umum, tidak hanya computer engineering. Jadi siapapun itu bisa masuk ke bidang ini. Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya gimana ya, kalau kita lihat tech industry itu sebenarnya pasarnya udah besar sekali. Tapi orang yang berusaha untuk masuk ke tech industry itu juga banyak. Makanya kalau memang kita bisa mendiversifikasikan, kita punya skill khusus, kita bisa masuk ke arah research atau ke arah scientific atau ke arah yang memang ke arah engineering, hard engineering-nya, itu kita akan punya peluang yang lebih besar. Gitu. Kita bisa punya peluang yang lebih besar untuk dapat pekerjaan di bidang yang memang bukan hanya
terkait dengan computer engineering itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya tech industry atau computer engineering itu kita belajar computer engineering bukan untuk computer engineering itu sendiri, tapi seringnya kita untuk membantu bidang lain. Kayak misalnya kita bekerja di bank sebagai computer engineer, bidang pekerjaan kita memang misalnya mungkin programming, tapi yang kita kerjakan itu sebenarnya terkait dengan perbankan. Atau misalnya kita masuk ke salah satu research center mengenai bencana alam, mengenai gempa, gitu. Kita membantu komputasinya di sana. Itu juga kita bekerja memang bidangnya computer engineering, tapi kita sebenarnya membantu bidang lain. Gitu. Nah, kita coba lihat studi kasus. Ya mungkin ini studi kasusnya itu sebenarnya sharing pengalaman saya sendiri. Jadi ini karena saya sebenarnya juga diundang di sini, pertama diminta untuk sharing pengalaman saya sebagai computer engineer itu seperti apa gitu. Jadi ini saya akan sharing sedikit mengenai saya sendiri. Ini seperti yang sudah dijelaskan di depan, itu pendidikan saya itu dulu di elektro, kemudian waseda, dan seterusnya. Kemudian selama saya kuliah, itu yang paling penting itu adalah kita kalau bisa memang itu aktif di aneka penelitian. Saya kebetulan masuk ke teknik komputer itu karena memang bidang yang ingin saya tekuni atau passion saya sendiri itu adalah terkait dengan computing dan engineering pada umumnya. Jadi ya, kalau kita tertarik di bidang itu, nggak perlu berusaha keras, kita nggak perlu susah-susah, kita pasti akan semangat, kita pasti akan punya keinginan untuk mengeksplor lebih lanjut di bidang tersebut, untuk belajar sendiri, tanpa harus disuruh oleh dosennya misalnya, tanpa harus diiming-imingi oleh hadiah di lomba, tanpa harus dibayar kalau kita kerja sebagai asisten gitu. Tapi ya, saya bukan bilang kalau kalian nggak punya passion di bidang computer engineering jangan masuk, tapi akan jauh lebih baik kalau seperti itu. Sebisa mungkin ya kalau buat orang tuanya atau buat gurunya, kalau misalnya si anak yang bersangkutan itu juga passionnya bukan di bidang ini, ya jangan dipaksakan. Karena kalau memang ini adalah passion, tapi kalau memang ini adalah passion, ya maka kita akan secara otomatis itu akan bisa berkembang dengan baik. Gitulah. Intinya kita sejak dari mahasiswa kita harus sangat semangat untuk belajar di bidang itu. Kita ikut aneka penelitian, kita ikut aneka lomba engineering dan lain sebagainya. Ini dulu saya juga ikut Imagine Cup, saya ikut Inaita dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa jadi asisten. Kebetulan saya dulu di lab digital, saya dulu sempat jadi asisten labnya di labnya Bu Prima. Ini juga menarik sekali di situ. Kemudian kalau sekarang ya, ini zaman saat ini itu kita juga dengan gampangnya kita bisa masuk ke dunia programming itu, kita bisa mulai berkontribusi di dunia open source. Kalian coba lihat-lihat di GitHub atau apa gitu. Kemudian kalau memang ada proyek yang menarik, kalian bisa ikut kontribusi di situ gitu. Kemudian selama kuliah juga kalau memang ada kesempatan, kalian bisa coba untuk publikasi ilmiah, untuk nulis paper, jurnal. Kemudian freelancing. Freelancing ini kadang beberapa dosen ada yang kurang setuju karena ini membuat mahasiswa nggak fokus biasanya karena memang jadi sibuk kerja gitu. Cuman kalau memang bidang freelance-nya itu sangat terkait dengan engineering atau dengan core kompetensinya kuliahnya, ya kenapa enggak gitu. Ini juga ini bisa, kalau memang sangat mendukung ya marilah kita galakkan. Ini bisa belajar banyak kita dari pengalaman di luar. Kemudian kita juga ikut seminar, kita ikut mengorganize acara-acara, kemudian saya juga ikut aneka jenis training, sertifikasi gitu. Ya intinya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Diana sebelumnya. Itu saya juga menjalani itu zaman dulu.
Kemudian sejak saya lulus itu seperti yang saya jelaskan tadi, saya sempat jadi dosen, kemudian saya berangkat ke Waseda. Saya berangkat ke Waseda itu saya ada di lab di bawah Departemen Computer Science and Engineering di Waseda, kemudian itu di bawah bimbingan Profesor Kasara. Saya disponsori oleh Hitachi Foundation zaman dulu, jadi saya nggak keluar biaya sendiri pada waktu itu. Saya melakukan penelitian di multi-core dan compiler lab. Spesialisasinya itu adalah automatic parallelizing compiler dan multi-core prosesor. Multi-core prosesor ya seperti yang kita ketahui sekarang, prosesor core-nya banyak itu, yaitu penelitiannya ada di bidang itu. Ini disertasi saya, kemudian di lab tersebut juga ada joint venture-nya, ini yang juga bisa kita tiru. Ini kita bisa punya joint venture dengan perusahaan, kemudian ini juga menghandle aneka pekerjaan dari industri. Dengan kita punya joint venture ini, kita punya kerjasama banyak dengan industri. Misalnya dengan Olympus, waktu itu kita punya kerjasama untuk image processing, untuk medical imaging. Jadi misalnya kita punya, Olympus punya alat untuk melakukan USG, kalau nggak salah pada waktu USG itu, kemudian gambarnya akan diproses, ada sinyal processingnya untuk mengurangi noise dan lain sebagainya gitu. Nah itu butuh bantuan lab kita zaman dulu. Gitu. Ini juga salah satu bidang pekerjaannya computer engineering. Gitu. Kemudian ada juga kerjasama dengan Hitachi Train System waktu itu untuk simulasi aerodinamik Shinkansen saat memasuki terowongan. Gitulah itu. Terus ada juga kita kerjasama dengan di Jepang itu kita punya kerjasama dengan saya lupa nama bahasa Inggrisnya, intinya ini adalah lembaga gempa buminya di Jepang gitu. Kita mempercepat simulasinya dia untuk melakukan untuk mendeteksi propagasi gempa itu. Pola propagasinya gempa itu seperti apa itu disimulasikan oleh komputer, tapi itu komputasinya sangat berat sekali sehingga butuh bantuan lab kita untuk mempercepat proses simulasinya. Jadi kita bisa mendapatkan early warning gempa bumi lebih cepat. Gitu. Kemudian ada juga untuk treatment cancer. Treatment cancer ini setiap kali di-scan, bagian yang akan dikenai treatment, misalnya ada bagian kanker di mana misalnya di paru-paru gitu, kemudian di-scan, kemudian hasil scan itu diproses dan proses komputasinya itu berat sekali, kemudian akan digunakan untuk menembakkan heavy particle itu atau ion-ion tertentu itu untuk menghancurkan sel kankernya. Tapi ini harus tepat gitu itu. Cuman kalau begini kan repot ya, karena kan pasiennya di-scan, dia harus diam selama nunggu komputasinya, kemudian baru ditembak pakai partikel ionnya. Nah ini butuh waktu lama kalau dia cuman kalau komputasinya nggak terlalu canggih. Nah ini kita diminta bagaimana caranya dulu untuk supaya lebih cepat. Jadi pasiennya antara di-scan sampai ditembak dengan karbon ionnya itu waktunya cepat, nggak kelamaan diam gitulah kira-kira. Kemudian selain di bidang kesehatan juga kita sebagai computer engineer itu kadang-kadang kita bisa bekerja terkait dengan otomotif. Salah satunya untuk di ECU-nya atau engine control unit-nya. Ini zaman kita dulu saya dulu di Waseda itu sempat membantu juga untuk memparalelkan kode yang jalan di engine control unit-nya. Jadi sekarang setiap mobil modern itu di dalam mesinnya itu udah ada komputernya yang ngatur untuk misalnya pembakarannya seperti apa, pengapiannya kayak gimana, gas buang yang dikeluarkan, polusinya, intake-nya seperti apa, itu semua diatur oleh komputer. Nah, kita juga ikut mendevelop di situ. Kemudian ini juga ada salah satu proyek yang saya sempat terlibat dan saya menjadi volunteer di dalamnya itu untuk selama hampir 2 tahun ya, antara 2018 sampai 2019. Ini juga mungkin yang tertarik dengan astronomi itu sebenarnya computer engineering itu juga sangat terkait dengan astronomi. Ya ini kita bekerja sama dengan namanya SKA Project, Square Kilometer Array Project. Itu adalah radio teleskop
kita punya ini bukan parabola ya, tapi ya memang jenis parabola, tapi diarahkan ke luar angkasa untuk menangkap radiasi elektromagnetik dari bintang-bintang yang jauh sekali, dari galaksi yang jauh sekali. Ini disusun dalam bentuk phased array. Ini nanti kita, kalau kalian pengen pelajari itu juga di teknik elektro itu mungkin adanya malah mengenai antena. Ini disusun dalam phased array, tapi bentuknya, ukurannya itu beberapa kilometer lebarnya. Dan terdiri dari ratusan receiver seperti ini. Datanya kemudian dikumpulkan, diproses, dan kita dari hasil data ini kita bisa melihat bintang yang jauhnya sekian juta kilometer atau sekian miliar kilometer dari bumi ini, kita bisa lihat radiasinya seperti apa, kita bisa prediksi, dan kita bisa tahu mengenai bintang tersebut. Cuman masalahnya apa? Antena seperti ini nggak boleh ada di dekat perkotaan, karena nanti kalau ada sinyal HP, ada WiFi, ada kereta lewat, ada mobil lewat, itu berisiknya atau noise-nya itu akan ketangkap oleh mereka. Jadi mereka ini ditaruh di tengah gurun, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kota, lokasinya ada di Afrika sama ada di Australia. Di tengah-tengah gurun itu ditaruh seperti ini, kemudian datanya harus dikirimkan ke superkomputer atau dikirimkan ke data center terdekat untuk direkam dan dikalkulasi. Cuman masalahnya itu gimana cara mengirimkan data sebanyak itu dan secepat itu dari tempat yang nggak ada peradaban ke data center atau ke superkomputer. Nah, itu kita sebagai hardware engineer, sebagai computer engineer, kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Jadi kita memang terkait juga dengan bidang astronomi, computer engineering itu. Nah, berikutnya ini adalah afiliasi saya yang saat ini, itu RIKEN RCCS, itu adalah tempatnya superkomputer. Superkomputer itu adalah seperti komputer, tapi yang cepat sekali dan besar sekali. Gitu. Fugaku itu adalah superkomputer yang tercepat di dunia, atau komputer yang paling kencang di dunia ini, yang paling hebat, yang paling kuat, itu Fugaku. Kalian bisa cek, ada di websitenya Top 500, ini kita bisa lihat, si Fugaku ini bisa menyelesaikan problem apa saja. Gitu. Ini kalau kalian lihat, ini dari berita-berita aja banyak sekali. Kayak ini kan kemarin, Fugaku ini kan sebenarnya direncanakan baru dirilis tahun ini, cuman dari 2020 kemarin sudah dipercepat untuk dideploy karena untuk membantu bukan menyembuhkan, tapi untuk melakukan penelitian terkait dengan COVID. Misalnya kayak bagaimana mendesain face shield yang efektif ketika untuk menangani COVID ini. Jadi kita buat face shield-nya, kemudian disimulasikan kalau orangnya bersin, bernafas, atau bagaimana, supaya sebarannya itu nggak kemana-mana, istilahnya bisa ketangkap semua oleh face shield-nya. Nah, itu ada simulasinya tersendiri. Simulasinya itu sangat kompleks dan hanya bisa dilakukan di superkomputer yang sangat kuat atau sangat besar. Selain itu juga dipakai untuk simulasi obatnya, simulasi protein, dan lain sebagainya. Kemudian untuk simulasi gimana aliran virus, atau kalau misalnya ada orang terus di dalam kereta penuh, ada yang bersin, itu kemudian anginnya kemana, gitu. Itu kalau keretanya baru jalan, ini juga sangat mempengaruhi virusnya nyebar kemana aja. Kalau orang lain ketularan kan repot. Makanya ini dari si Fugaku ini dia buat simulasi gimana dilihat pola persebarannya, ventilasinya harus dibuat di mana supaya efektif, cepat terganti udara yang ada di dalam. Gitu. Dan banyak sekali bidangnya. Nah, ini si Fugakunya sendiri. Ini Fugakunya itu adalah komputer yang terdiri dari banyak sekali nodes atau banyak sekali komputer dalam satu jaringan yang sangat cepat. Ini kalau kita bayangkan itu si komputernya dia punya 7.630.000 core. Kalau adik-adik punya laptop, itu biasanya paling quad core itu sudah lumayan, dual core atau quad core itu sudah lumayan. Kalau beli laptop baru yang AMD Ryzen misalnya, itu kan 8 core atau 16 core mungkin. Nah, ini si Fugaku ini 7.630 core.
Jadi bisa dibayangkan seberapa powerful dan seberapa cepat si komputer ini. Memorinya itu 4,85 PB atau peta binary byte. Kalau laptop kalian itu misalnya 4 GB atau 8 GB, ini 4 peta. Jadi 4 GB itu kalau 1000 GB itu kan 1 tera, 1000 tera itu 1 peta. Jadi ini kalau kita bayangkan ini sekitar 4,85 juta gigabyte. Itu. Ya ini untuk gambaran aja bagaimana sebuah superkomputer itu ya performanya seperti apa, kemudian bisa digunakan untuk apa saja. Kemudian di RCCS sendiri itu juga ada aneka jenis lab, gitu kan. Ada yang di science of computing-nya sendiri atau terkait dengan computer science-nya, sama science for computing, di mana ini adalah aplikasinya. Bisa untuk field theory, ini fisika, kemudian discrete event, ini juga biasanya fisika atau simulasi fisik, simulasi molekul, gitu. Kemudian computational molecular science, material science, biophysics, gitu. Bidang biologi, bidang fisika, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan saya sendiri ada di processor research team, di mana kerjanya adalah mendesain CPU masa depan untuk komputer masa depan, dan mengembangkan Fugaku yang ada saat ini. Gitu. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Intinya takeaways-nya dari yang saya sampaikan itu adalah, ya pertama, itu follow your passion. Kalau memang Anda bidangnya suka sekali dengan computing, suka dengan programming, atau mungkin game development, atau mungkin dengan intinya terkait dengan komputer atau elektronik sekalipun, silakan kejar mimpi itu. Dan kemudian kita harus keep learning, karena memang ilmu komputer itu update terus. Kurikulum pun yang sudah diupdate setiap 4 tahun sekali nggak akan bisa mengejar ilmu komputer karena selalu berkembang. Kemudian bahkan kita kerja, kalau di bidang computer science, kita akan belajar terus. Karena hampir setiap 6 bulan, tahu-tahu ada framework baru, ada bahasa baru, ada aplikasi baru. Gitu. Ada produk baru yang kita harus belajar, kita harus kejar. Ada paper baru, ada orang punya ide baru, kita harus lihat mereka punya ide seperti apa. Itu harus terus. Dan kemudian yang saya ingin tegaskan juga terakhir itu adalah computing science dan engineering itu, walaupun dia itu adalah ilmu tersendiri, tapi mereka itu sebenarnya eksis untuk mensupport sains yang lain. Kita kerja sebagai computer scientist itu kita kerjanya di balik layar, kita nggak kelihatan, tapi ya hasil kerjanya nyata, karena memang kita membantu orang lain, membantu orang menjalankan proses perbankan lebih lancar, membantu orang untuk berdagang, kalau kita misalnya kerja di website untuk e-commerce misalnya, membantu orang untuk melakukan pendidikan, kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi untuk remote learning misalnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Pak Boma paparannya terkait prospek kerja, bidang-bidang berkarir, dan industri teknologi untuk lulusan teknik komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terutama riset-riset yang sedang berkembang di luar negeri juga. Dan sekarang, karena ketiga pemateri telah memaparkan materinya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan di sini saya lihat udah ada beberapa peserta yang bertanya, kurang lebih ada 5 orang. Ya, kita akan coba dari pertanyaan pertama dulu aja ya. Ini mungkin pertanyaan pertama ditujukan untuk Bu Prima atau Bu Diana. Itu dari siapa? Kalau belajar jarak jauh seperti sekarang, kegiatan lab-nya bagaimana? Saya duluan ya, Aldo, gitu ya? Ya, boleh, Bu. Baik. Tadi yang nanya siapa ya? Terima kasih atas pertanyaannya nih. Untuk sekarang ya betul, UI ini sudah 3 semester berarti menjalankan proses pendidikan jarak jauh ya, mulai dari Maret tahun 2020. Jadi waktu itu kira-kira 1 atau 2 pekan sebelum UTS itu kita PJJ ya, mulai PJJ sampai saat ini. Nah, alhamdulillah sampai saat ini proses praktikum untuk teknik komputer tidak mengalami permasalahan yang berarti ya, setahu saya nih ya. Tidak mengalami permasalahan. Memang
ada misalnya ada praktikum. Kalau praktikum yang berkaitan dengan pemrograman sih lancar-lancar aja, karena semuanya bisa diakses secara remote ya di komputer masing-masing. Kemudian nanti biasanya asistennya juga bisa share screen juga. Ini caranya begini begitu. Atau praktikannya ketika mengalami kesulitan, gantian praktikannya yang misalnya share screen. Bahkan sepanjang praktikum biasanya harus selalu share screen ke asisten gitu. Asisten jadi bisa memantau. Itu kalau yang programming. Nah, kalau untuk hardware kita sih mungkin pakai simulator ya sementara ini ya. Tapi untuk project-project akhir tetap mahasiswa bisa karena alatnya teknik komputer untuk embedded system mungkin tidak terlalu butuh banyak biaya gitu ya untuk praktikumnya itu ya, untuk project akhir. Kalau untuk praktikum biasanya ditanggung sama kampus. Tapi kalau untuk project yang memang dipropos oleh mahasiswa sendiri, saya pengen bikin ini sama teman-temannya. Nah, itu biasanya mereka ditawarkan untuk mencari dulu ada nggak di lab. Kalau misalnya ada di lab, maka akan dipinjamkan. Tetapi jika tidak ada, maka mereka dengan senang hati biasanya nggak ada masalah untuk beli sendiri patungan gitu di dalam sekelompok project itu untuk hardware. Kalau untuk mungkin Aldo juga bisa cerita nih, Aldo asisten lab digital jadi yang menangani hardware juga. Gimana kemarin mungkin ceritanya ngasisten praktikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan hardware, dan nanti Bu Diana mungkin bisa cerita yang mengenai jaringan. Itu dari saya, Aldo ya. Oke, terima kasih Bu Prima. Ya, kebetulan saya juga seorang asisten laboratorium, lebih tepatnya sama kayak Pak Boma, asisten lab digital. Jadi untuk praktikum sendiri, untuk teknik komputer sebetulnya nggak akan ada kendala, kecuali kita berhubungan sama yang namanya hardware. Dan untuk mengurangi esensi kita nggak pakai hardware-nya, kita untuk menambah esensinya, kita mau nggak mau pakai device virtual atau pakai simulator seperti yang tadi Bu Prima bilang. Dan sejauh ini nggak ada kendala. Lanjut ke Bu Diana mungkin, atau pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi udah sama yang disampaikan sama Bu Prima. Kalau saya mungkin megang mata kuliah jaringan itu simulator. Jadi kalau kita praktikum itu kan ada simulator kita pakai. Nah, di simulatornya itu sebetulnya sudah menggambarkan kondisi real di lapangan, itu sudah tergambar di simulatornya. Memang ada sedikit kekurangan seperti tidak bisa ngelihat langsung secara fisik perangkatnya gitu, atau kalau kita melakukan konfigurasi tidak langsung ke perangkat hardware-nya langsung, tapi tidak mengurangi esensi dari proses belajar itu sendiri, karena di simulatornya juga sudah menggambarkan kondisi realnya seperti apa. Terus kalau di bidang untuk di keamanan jaringan, biasanya kan kita menggunakan VMware namanya ya, itu OS-OS-nya juga mahasiswa bisa download. Jadi nanti instruksinya tinggal kita diskusikan selama proses pembelajaran. Itu Aldo. Cukup sih. Oke, terima kasih Bu Prima sama Bu Diana. Sekarang kita lanjut mungkin ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini dari Satria pertanyaan keduanya. Kalau lulusan teknik komputer itu kerjanya disalurkan atau cari sendiri, Pak? Jika ditujukan kepada Pak Bumi. Oke, ya mungkin kalau sepengetahuan saya ya, dari teknik komputer sendiri nggak pernah menyalurkan mahasiswa ya ke perusahaan mana-mana gitu itu. Cuma nanti selama kuliah, biasanya di tahun-tahun akhir itu akan banyak tawaran lah yang masuk ke kampus. Bisa dari perusahaan-perusahaan yang besar gitu itu. Tapi yang jelas memang dari teknik komputer sendiri nggak memberikan tawaran, tapi tawaran itu sendiri yang akan datang, terutama karena kita di UI, ya bukannya kita sesumbar atau gimana, tapi memang karena kita di UI, kita punya nama, itu perusahaan-perusahaan pasti akan datang cari ke elektro, cari ke teknik komputer, akan dicari lulusannya yang terbaik, itu akan mereka ambil, direkrut jadi karyawannya. Gitu. Mungkin Bu Prima ini yang lebih bisa memberikan gambaran ya untuk masalah ini,
Karena saya sudah agak lama nggak di elektro, mungkin yang beliau yang lebih update, silahkan Bu Prima. Baik, jadi gini nih ceritanya. Jadi memang di UI, di FT lah, setahu saya memang kita tidak ada secara khusus menyalurkan gitu ya, tapi di UI itu punya yang namanya CDC, Career Development Center UI. Begitu juga di FT ya, di Fakultas Teknik ada Career Development Center FTUI, yang mana tugasnya adalah biasanya kalau melakukan kayak seminar-seminar, training-training yang berkaitan dengan dunia kerja. Dan kemudian kalau misalnya ada lowongan pekerjaan yang memang khusus mencarinya tuh anak UI, anak engineering UI, maka dari perusahaan tuh biasanya kontak secara resmi ke CDC FTUI. Jadi biasanya mahasiswa atau calon lulusan itu bisa terus memantau adanya di CDC FT atau CDC UI. Tapi selain itu, ya tadi benar kata Pak Boma, biasanya tuh yang dari perusahaan-perusahaan itu istilahnya nyamperin si calon lulusan ya, karena biasanya gini, kita sudah cukup punya banyak alumni baik dari teknik komputer maupun teknik elektro. Kadangkala lowongan-lowongan pekerjaan baik dari pekerjaan, magang, kerja praktek itu datangnya dari senior. Ya senior-senior alumni. Jadi lewat apalagi sekarang informasi gampang ya lewat WA group gitu, nanti butuh nih lowongan di tempat saya seperti ini. Bahkan itu lowongan tersebut tuh tidak sampai ke publish ke umum gitu. Jadi langsung ke junior-juniornya. Nih ada lowongan ini nih, ada yang bisa nggak gitu. Jadi tidak sampai lowongan tersebut dipublish ke umum, tapi sudah langsung dicari dari hubungan networking sesama mahasiswa dan alumni. Jadi gunanya itu juga tuh berteman di kampus, jadi kita membangun networking sama teman-teman, sama senior, bahkan dari jurusan-jurusan lain gitu. Nah, di kerja praktek di teknik komputer juga itu tidak disalurkan, karena di situ di proses kerja praktek juga sudah mulai proses gimana sih simulasinya nih kalau mencari kerja di dunia real gitu ya, sama mulai cari lowongan, kemudian dapat rekomendasi atau lowongan-lowongan yang internal sifatnya dari senior, jadi dibebaskan gitu. Tinggal nanti ketika dapat lowongan dilihat dari departemen, oh ternyata bobotnya oke nggak nih, oh cocok, oke silahkan langsung jalanin aja tuh proses kerja prakteknya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir ya kok nggak disalurkan gitu, tapi rata-rata memang di UI rasanya tidak, tapi lowongan itu sangat banyak. Oke, terima kasih Pak Buma dan Bu Prima atas tanggapannya. Sekarang lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyain sama orang-orang yang baru kenal sama bahasa pemrograman. Itu bahasa pemrograman apa yang paling dibutuhkan atau sedang diminati perusahaan-perusahaan teknologi. Dan seandainya nih, kalau misalnya saya mau belajar bahasa pemrograman, dari mana saya harus belajar? Apa yang harus saya pelajari terlebih dahulu? Ini sebenarnya ditujukan ke Pak Buma juga sih. Oke. Ya. Coba saya share screen sebentar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya bahasa pemrograman yang paling populer untuk saat ini itu dari surveinya TIOB itu adalah bahasa C, kemudian Java, Python, dan lain sebagainya. C masih paling atas. Ini ada alasannya, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebenarnya kalau Anda mau belajar, misalnya Anda tertarik dengan sesuatu, pengen belajar, itu bahasanya akan sangat tergantung dengan bidang yang ingin Anda geluti. Misalnya Anda pengen belajar mengenai web design, web programming. Mungkin sekarang yang paling sering digunakan untuk web programming itu adalah JavaScript. Itu untuk di interface-nya dan kadang untuk di back-end-nya juga dengan aneka jenis Node.js, kemudian apa.js, kemudian aneka jenis flavor.js lainnya. Intinya JavaScript itu akan sangat terpakai di web programming. PHP juga, SQL untuk database-nya ini juga akan sangat terpakai. Tapi kalau Anda tertariknya dengan embedded, misalnya Anda sering ngutak-ngatik Nikon, Arduino, kemudian ngutak-ngatik Raspberry Pi, gitu, ini C atau Python ini akan sangat membantu sekali, gitu.
Dan karena memang untuk bahasa low level itu C akan masih sangat digunakan, kemudian Python ini juga akan sangat digunakan untuk misalnya ya kalau ingin membuat skrip-skrip sederhana untuk membantu untuk menyederhanakan aneka proses yang sering kita lakukan, misalnya nyortir file segala macam, atau untuk ya main-main dengan Raspberry Pi, ini Python. Kemudian kalau untuk Java, ini biasanya dipakai untuk enterprise, untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau Anda ingin kerja di kayak untuk mengembangkan aplikasi untuk perbankan atau untuk misalnya untuk e-commerce, ini Java ini akan sangat terpakai sekali. Gitu. Ini sering digunakan. Dan kemudian juga C# ya kadang-kadang. Cuman kalau untuk game development itu seringnya yang digunakan itu basisnya C++. C, seringnya itu C++, C itu yang sering digunakan untuk game development. Scientific itu bisa pakai R, bisa pakai MATLAB, kemudian bisa pakai Python juga. Kemudian untuk misalnya AI itu Anda bisa mulai mempelajari misalnya Python, atau untuk C++ itu juga ada. Kalau Anda mau main low level AI itu pasti kodenya C++ atau C gitu. Mau ngutak-ngatik kernel Linux gitu, atau mau ikut di aneka jenis open source programming, itu C pasti yang merajai gitu. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari mana itu banyak. Sekarang dengan nonton YouTube aja kita bisa belajar. Tapi ingat, belajar programming itu kita harus aktif belajar, kita harus praktek. Kita nggak akan bisa programming hanya dengan baca buku atau nonton saja. Jadi kita harus praktek, coba sendiri. Ada open source project, misalnya kita download dulu, kita coba jalanin, kita utak-atik dari situ, gitu. Cari yang proyek yang sederhana, nggak usah yang gede-gede, cari proyek yang simple, gitu. Kita mulai download, kita lihat, kita utak-atik, dari situ kita bisa belajar. Gitu. Ada proyek-proyek Arduino yang sederhana, ikut tutorialnya, gitu. Itu akan sangat membantu untuk belajar programming. Kira-kira begitu mungkin ya, untuk jawaban dari saya. Mungkin dari Bu Prima atau Bu Diana ada yang mau menambahkan? Kalau saya mau komplimen dari penjelasan Pak Boma saja, tadi dari yang beberapa yang teratas itu semuanya dipelajari di teknik komputer ya Pak Boma ya. Dari C itu kita belajar mulai dari awal masuk semester 1 memang sudah belajarnya bahasanya C. Kemudian untuk Java juga belajar. Kemudian tadi ada apa lagi, Python juga ada dipelajari juga. Ada bahasa mungkin kalau C# MATLAB gitu juga ada. C# sama C++ kan mirip dengan bahasa C dan Java ya. Jadi untuk object oriented sama yang bukan object oriented itu kita pilih 2. Tapi kalau kita sudah mahir di misalnya C-nya mahir, kemudian Java-nya juga mahir, maka ketika kita pindah ke bahasa lain udah mulus gitu loh. Tinggal butuh penyesuaiannya sebentar. Jadi kalau tadi pertanyaannya mau belajarnya dari mana ya? Kalau yang basic-basic silakan belajar dari bahasa C dulu sesuai dengan tadi list yang ditampilkan Pak Boma. Oke, terima kasih Pak Boma dan Bu Prima jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Nathanael. Nah, di sini dia sedikit menjelaskan background dulu. Katanya sekarang teknologi perkembangannya cukup pesat gitu, sampai kita tuh kadang sulit untuk mengimbangi percepatan perkembangan teknologi tersebut. Nah, juga banyak juga persaingan dari para pencari kerja dari berbagai negara. Nah, ini tanggapannya gimana ya tadi Pak Boma? Ditujukan kepada Pak Boma. Ya, gimana ya? Ini kalau kan ini kan memang persaingannya ketat. Kalau kita mau menang, berarti kita harus berusaha. Gitu. Jadi ya memang nggak ada cara lain. Kalau memang kita ingin unggul, kita ingin bisa diterima di dunia luar, kita bisa punya prestasi yang oke, itu ya memang kita harus berusaha. Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Atau juga berusahanya juga jangan asal brute force sekuat tenaga mencoba, tapi kita harus work smart juga. Kita cari bidang-bidang yang memang persaingannya tidak terlalu banyak, misalnya begitu. Ke teknologi yang mungkin niche, ada kekhususannya, gitu. Misalnya kayak kita cari teknologi yang memang
yang butuh mungkin nggak banyak, tapi bidang itu sangat kurang engineer-nya, atau sangat kurang orang-orang yang mampu menguasai ilmu tersebut. Itu juga penting. Kayak misalnya kenapa saya pilih untuk mendalami mengenai CPU design, mengenai hardware design, itu karena memang ya orang-orang dengan skill set seperti itu tuh jarang gitu. Kita kejar ke sana, dan tapi ya memang tetap kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalannya. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang di negara lain, di negara maju. Cari kesempatannya, apakah dengan beasiswa keluar, apakah dengan training, apakah dengan experience langsung gitu. Nggak ada cara lain, memang harus dikejar. Itu mungkin dari saya. Kita kasih effort terbaik aja gitu. Terus juga kita atur-atur strategi supaya bisa menyesuaikan. Oke, ini lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Ini dari Pangeran. Sebetulnya tadi udah dipaparkan juga apa bedanya pekerjaan antara lulusan ilmu komputer dan lulusan teknik komputer. Mungkin dijelaskan. Sama saya ya? Boleh Bu, boleh. Siapa aja. Jadi sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya. Jadi memang teknik komputer ini sangat mirip gitu ke computer science atau ilmu komputer. Tapi kalau mau pastinya ya, keywordnya adalah tadi juga udah disampaikan, di teknik komputer itu juga selain belajar programming, kita belajar hardware-nya dan juga kita belajar jaringan. Dan jaringannya tuh dalam gitu. Kalau mungkin kalau di ilmu komputer ada kuliah yang menyangkut hardware, tapi sedikit. Ya luar-luarnya aja deh. Networking, jaringan komputer juga ada biasanya ya, karena itu standar. Tapi luar-luarnya aja. Sementara kalau di teknik komputer, ini untuk jaringan komputer aja ada beberapa tingkat. Jadi mulai dari yang sederhana sampai yang paling tinggi nanti network security. Di hardware-nya juga seperti itu. Di teknik komputer belajar dari yang sederhana dulu, yang dasar digital, jadi merangkai komponen-komponen digital sederhana sampai yang kompleks. Kita pakai mikroprosesor atau mikrokontrollernya yang kompleks dengan berbasis constraint yang real time gitu. Nah, mungkin kalau di mau lebih lanjut lagi ya, mau mengulik misalnya kalau Fasilkom UI. Jadi kalau ilmu komputer kalau di UI ada di bawah Fakultas Ilmu Komputer, di sana juga program studinya ada beberapa, nggak hanya ilmu komputer gitu ya. Tapi kalau computer engineer ini paling mirip dengan yang ilmu komputer. Nah, kalau penasaran apa sih perbedaannya, bisa dicek juga di website Ilmu Komputer, di situ bisa dilihat. Jadi ada mata kuliahnya ada beberapa yang sama, tapi banyak juga yang beda. Nah, ya. Dan di sana kalaupun misalnya ada pendalaman tertentu, itu biasanya modelnya peminatan. Sementara kalau di teknik komputer justru kita wajib tuh semuanya, kita emang wajib. Nggak boleh milih gitu. Jadi memang tiga-tiganya tuh belajar. Artinya begitu lulus tiga-tiganya, 3 komponen itu tadi, hardware, software, dan network, pasti kita bisa. Kalau udah jadi lulusan teknik komputer pasti kita bisa. Itu dari saya, Pak Aldo ya. Mungkin Pak Boma atau Bu Diana mau nambahin lagi. Saya cukup, Bu. Oke, ini pertanyaan ekonomi sebetulnya mirip-mirip. Ini apa perbedaan dan persamaan pembelajaran mungkin yang ada di teknik komputer dan juga Fasilkom UI. Ini kayak nggak usah dijawab lagi, Bu. Kayaknya udah kali ya, udah terjawab ya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini terakhir ya. Dari Hiskia, apakah di dalam teknik komputer juga mempelajari seperti complex programmable logic device? Mungkin maksudnya FPGA. Pada Pak Boma, Bu Prima atau... Jawab siapa, Pak Boma aja deh. Oke. Ya, saya malah kurang update kalau di kurikulum yang sekarang masih ada ya teknik digital ya. Masih ada digital, ya, kita ada perancangan sistem digital ya. Kita pakainya FPGA. Kompleks programmable logic device salah satunya kan yang termasuk di dalamnya FPGA ya. Programmable gateway. Jadi belajar juga ada kuliah.
Oke, jadi intinya belajar ya. Kita belajar di mata kuliah yang namanya perancangan sistem digital. Yang diambil, kalau kalian tuh mungkin di semester 4 atau semester 5. Oke, dari teman-teman masih ada yang mau nanya lagi atau enggak? Karena sesi pertanyaan masih dibuka sampai jam 2.55. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung on mic aja atau lewat kolom chat Zoom juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Andri Jumain. Saya sebagai seorang guru di salah satu SMK negeri di Jakarta Selatan, SMK N29 Jakarta. Sebagai seorang guru yang saya juga alumni dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro, pembimbing saya Pak Ferry Yusifar. Ini saya sebenarnya agak melenceng dari materi. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya. Saya alumni dari SMK negeri. Beberapa siswa saya menanyakan sulitnya untuk bisa memasuki Universitas Indonesia. Itu pun saya rasakan. Walaupun saya tahu di sekolah saya bisa dapat peringkat, tapi untuk ikut dulu namanya UMPTN sulit sekali. Akhirnya saya bisa ikut di Nurul Fikri. Nah, baru bisa. Tapi kalau untuk siswa sekarang, di mana kalau SMK itu mereka untuk mengikuti pembelajaran matematika hanya 4 jam, di SMA 8 jam, nyaris sulit sekali bersaing dengan siswa SMA untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri seperti UI. Nah, saya ingin memberikan saran kepada UI, karena ini udah dijadikan juga di Undip itu mereka sudah mulai menerima siswa kami melalui jalur undangan di Teknik Elektro, kemudian juga di STPI. STPI juga memberikan kuota untuk sekolah kami 2 orang setiap tahun melalui jalur undangan. Memang mungkin murid kami di tahun awal pelajaran yang teoretik mereka mungkin kalah. Tapi untuk tahun berikutnya, untuk tahun di mana pelajaran-pelajaran itu tentang pelajaran praktis, kebanyakan dari siswa kami unggul di sana. Nah, saya tahu ini mungkin kurang tepat, tapi nggak apa-apa buat sekedar menyampaikan aspirasi dari siswa saya. Alangkah baiknya UI juga membuka keran bagi siswa lulusan SMK, khususnya yang mudah, cari saja lulusan SMK yang menjuarai LKS tingkat nasional. Diberi kesempatan mereka untuk bisa masuk ke Universitas Indonesia atau kampus terbaik lainnya. Karena saya yakin suatu hari bisa jadi alumni yang berasal dari SMK itu yang akan bisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya Aldo ya. Boleh. Cocoknya Pak Salman nih sebenarnya nih. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas masukannya, karena kan bukan pertanyaan nih masukannya. Jadi saya juga punya pengalaman dulu kebetulan membimbing mahasiswa, jadi bimbingan akademik gitu ya. Yang bersangkutan itu merasa kesulitan. Tapi sudah masuk nih Pak, sudah masuk, kemudian merasa kesulitan, katanya matematikanya tuh berat banget. Tapi kemudian berhasil lulus juga, karena biasanya yang dibilang matematika dan fisikanya berat itu hanya di tahun-tahun awal kuliah gitu. Jadi saya hanya bisa menyemangati, udah nggak usah khawatir, nanti juga bisa gitu ya. Jangan patah semangat, tetap kejar apa yang dari misal mata kuliah lain dikejar. Kemudian misalnya ada matematika atau fisika yang perlu diulang, maka silakan diulang. Kalau masalah penerimaan melalui jalur undangan mungkin gitu maksudnya ya Pak ya. Saya kurang paham nih Pak prosesnya, karena biasanya proses penerimaan mahasiswa itu terpusat di UI gitu, jadi tidak sampai ke prodi. Jadi biasanya memang yang dilihat dari nilai rapot ya. Kalau untuk undangan, kalau UTBK itu yang ujian tulisnya ya ujian tulis yang secara nasional. Begitu juga dengan SIMAK. Jadi dari prodi ini kami
tidak ada intervensi sebenarnya kalau masalah penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami hanya ngeset kuota saja. Kuota pun biasanya dari UI, kemudian nanti dibicarakan dengan program studi, kuotanya tahun ini segini bagaimana. Biasanya sih nggak pernah turun, biasanya naik yang ada gitu ya. Kayak seperti tahun ini tuh ada baru teknik komputer tuh buka jalur simak, jalur paralel. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada, jadi baru tahun ini dibuka paralel. Nah itu pun keputusannya dari top down gitu, dari UI. Tapi terima kasih sekali, nanti akan kami sampaikan ke pihak manajemen departemen dan fakultas ya Pak. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Prima tanggapannya. Karena limit waktu juga, jadi mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya pribadi mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Prima, Bu Diana, dan Pak Boma selaku pembicara di seminar hari ini, dan juga kepada panitia penyelenggara, dan kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di seminar ini. Semoga dengan adanya seminar ini, kalian bisa lebih mengenal jurusan teknik komputer dari paparan yang sudah disampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan lagi, kalau minggu depan, hari Kamis, 6 Mei 2021, jam 1 siang, masih ada satu sesi seminar series high school lagi, dengan tema teknik biomedik, jadi jangan sampai terlewat ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe YouTube channel DTFTUI, karena bakal ada giveaway yang menarik untuk kalian nanti. Terakhir, untuk teman-teman semua yang bisa on cam, tolong dinyalain dulu ya cam-nya. Kita masuk ke sesi foto dulu sebelum kita tutup. Ya, kita mulai sesi foto ya. Ini ada di batch kedua. Bentar ya. Ya. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya Aldo, selaku moderator seminar series high school sekarang. Saya pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Pak Bu.